Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki. Saya dari program studi ilmu administrasi negara kelas Parepare, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial. Saya akan menjelaskan beberapa materi terkait materi pajak. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah suatu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, baik berupa pajak. Kemudian kita masuk ke fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama, fungsi subjektif. Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keasaan diri wajib pajak, contoh pajak penghasilan. Kemudian pajak objektif, itu pajak yang berpangkal atau yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contoh pajak pertambahan nilai atau pajak barang mewah. Menurut lembaga pemungutannya, pajak pusat ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh PPH, PPN, dan biaya materai. Kemudian pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten. Di sini ada pajak kendaraan biaya balik nama, bermotor, dan pajak pembangunan, penerangan jalan, dan pajak bangsa asing. Kemudian kita masuk di modernisasi perpajakan. Mengapa perlu modernisasi perpajakan? Itu karena modernisasi perpajakan dilakukan untuk mencapai good governance. Artinya, pelayanan prima serta tuntunan pelayan yang baik dan stakeholder perpajakan. Beberapa aspek menjadi sasaran modernisasi perpajakan. Yang pertama itu aspek kepatuhan wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang terdaftar masih sangat rendah jika dibandingkan dengan survei penghasilan kena pajak. Kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ini tercermin dari pelaksanaan kewajiban pajak. Di antaranya penyampaian SPT yang masih rendah, realisasi penerimaan pajak setiap tahun yang belum tingkat optimalnya dengan membandingkan potensi yang ada. Kemudian aspek administrasi perpajakan. Pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan beberapa seksi berdasarkan jenis pajak, sehingga masyarakat harus berhubungan dengan seksi terkait. Kemudian akses informasi terkadang sulit sehingga berdampak pada tingkat pemahaman masyarakat menjadi kurang atau bahkan tidak sama sekali. Proses kerja yang dilakukan secara umum terkadang masih manual sesuai dengan sarana kerja yang digunakan. Untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, masyarakat harus datang ke KP, padahal bisa saja karena persoalan waktu, jarak, masyarakat undang untuk datang mendaftar. Kemudian sarana dan prasarana kerja yang terbatas. Belum ada aja standar perilaku pegawai dan budaya kerja profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga produktivitas pegawai masih harus ditingkatkan lagi. Konsep modernisasi di sini ada konsep umum. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan pada saat yang rekonstruksi organisasi, debirokratisasi struktur organisasi yang berbasis fungsi terkait perpajakan, dilakukan pemisahan antara pemeriksaan dan fungsi keberatan. Tujuan dari modernisasi perpajakan ini yang pertama yaitu tercapainya kepatuhan pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Outcome yang diharapkan dari modernisasi perpajakan yaitu terjadinya perubahan paradigma pola pikir dalam nilai organisasi yang tercermin pada perilaku setiap pegawai, terciptanya proses bisnis dari setiap jenis pekerjaan yang lebih efisien, mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Sekira seperti itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.